keuangan dan pembiayaan di negeri, peranan bank dalam negeri dan baiklah pembiayaan. Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Akbar Azhar. NPM saya C1B0181137. Saya berasal dari Prodi Manajemen Angkatan 18. Dan saya di sini ingin menyampaikan materi tentang mata kuliah Manajemen Lembaga Keuangan dan Perbankan, yang mana materi tersebut mengenai 4 aspek. Yang pertama itu perkembangan perbankan di Indonesia, yang kedua mengenai sistem perbankan di Indonesia, yang ketiga mengenai lembaga keuangan, dan keempat arsitektur perbankan Indonesia atau API. Baiklah, materi pertama yang ingin saya jelaskan mengenai tentang perkembangan perbankan yang ada di Indonesia. Sejarah perbankan di Indonesia ini tidak luput atau tidak terlepas dari zaman jajahan Hindia Belanda. Pada masa itu, De Javaasche Bank NV didirikan di Batavia pada tanggal 24 Januari 1828 dan kemudian menyusul bank yang bernama Nederlandse Indische Escomto Maatschappij pada tahun 1918 sebagai pemegang monopoli penjualan hasil bumi dan penjualan ke luar negeri. Perkembangan mula-mula sebelum penjajahan Belanda. Kehidupan perbankan dan lembaga keuangan atau pembiayaan dimulai sejak FOC mulai beroperasi di bumi Nusantara. Di samping FOC yang fungsinya sebagai lembaga perdagangan, juga melakukan fungsi di lembaga keuangannya, yang mana fungsi keuangan tersebut semakin hari semakin berkembang dan menjadi fungsi-fungsi yang dijalankan oleh bank-bank umum atau bank yang khusus mempunyai perkebunan. Baiklah, langsung saja perkembangan perbankan di Indonesia. Yang pertama, periode 1988 sampai 1996. Dikeluarkannya deregulasi pada tanggal 27 Oktober 1988, antara lain berupa relaksasi ketentuan permodalan untuk pendirian bank baru, telah menyebabkan munculnya sejumlah bank berskala kecil dan menengah di Indonesia. Dan pada puncaknya, jumlah bank umum di Indonesia membengkak dari 111 bank pada Oktober 1988 menjadi 240 bank di tahun 1994 sampai 1995. Sementara jumlah bank perkreditan rakyat atau BPR meningkat drastis dari 8.041 pada tahun 1988 menjadi 9.310 BPR pada tahun 1996. Yang kedua, periode 1997 sampai 1998. Pertumbuhan yang pesat terjadi di tahun 1988 sampai 1996 berbalik arah atau berbanding terbalik di periode 1997 sampai 1998 dikarenakan terjadi krisis keuangan dan perbankan. Bank Indonesia, pemerintah, dan lembaga-lembaga internasional berupaya keras menanggulangi krisis tersebut dengan cara melaksanakan rekapitalisasi perbankan yang menelan dana lebih dari 400 triliun terhadap 27 bank dan melakukan pengambil alihan kepemilikan terhadap 7 bank lainnya. Secara spesifik, langkah-langkah untuk menanggulangi krisis keuangan dan perbankan tersebut adalah yang pertama, penyediaan likuiditas kepada perbankan yang dikenal dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Yang kedua yaitu mengidentifikasi dan merekapitalisasi bank-bank yang masih memiliki potensi untuk melanjutkan kegiatan usahanya dan bank-bank yang memiliki dampak yang signifikan terhadap kebijakannya. Yang ketiga yaitu menutup bank-bank yang bermasalah dan melakukan konsolidasi perbankan dengan melakukan merger. Yang keempat yaitu mendirikan lembaga khusus untuk menangani masalah yang ada di industri perbankan sebagai bahan
seperti Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN. Yang terakhir yaitu memperkuat kewenangan Bank Indonesia dalam pengawasan perbankan melalui penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang meminjam independensi Bank Indonesia dalam penetapan kebijakan. Yang ketiga, periode 1999 sampai 2002. Krisis perbankan yang demikian parah yang terjadi dalam kurun waktu 1997 sampai 1998 memaksa pemerintah dan Bank Indonesia untuk melakukan pembenahan di sektor perbankan dalam rangka melaksanakan stabilisasi sistem keuangan dan mencegah terulangnya kembali krisis keuangan perbankan. Langkah penting yang harus dilakukan dengan sehubungan itu adalah yang pertama, memperkuat kerangka pengaturan dengan menyusun rencana implementasi yang jelas untuk memenuhi 25 Basel Core Principle for Effective Banking Supervision untuk menjadi standar internasional bagi pengawasan bank. Yang kedua itu meningkatkan infrastruktur sistem pembayaran dengan mengembangkan Real Time Gross Settlements atau RTGS. Yang ketiga itu menerapkan bank guarante scam untuk melindungi simpanan masyarakat di bank. Yang keempat, restrukturisasi kredit macet baik yang melakukan oleh BPPN, Prakarsa Jakarta maupun Indonesia Debit Restructuring Agency atau INDRA. Yang kelima itu melaksanakan program privatisasi dan divestasi untuk bank-bank BUMN dan bank-bank yang direkap. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan persyaratan modal bagi pendirian bank baru. Yang keempat atau yang terakhir yaitu periode 2002 sampai sekarang. Berbagai perkembangan positif pada sektor perbankan sejak dilaksanakan program stabilisasi antara lain tampak pada pemberian kredit yang meningkat atau inovasi baru yang mulai berjalan seperti pengembangan produk derivatif antara lain kredit, link atau notes, serta bekerjasama produk dengan lembaga lain seperti reksadana dan Basca Asuransi. Baiklah, materi yang kedua yaitu tentang sistem perbankan di Indonesia. Sistem perbankan Indonesia adalah suatu tata cara atau aturan-aturan dan pola bagaimana sebuah sektor perbankan itu menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sistem perbankan Indonesia terbangun dengan konsep yang dilandaskan dengan sistem perekonomian. Di Indonesia ini sistem perekonomiannya itu demokrasi yang sudah tercantum pada dasar negara kita itu Pancasila. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Asas Perbankan Indonesia pada pasal nomor 2 nomor 7 tahun 1992 yang berbunyi perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian. Dan yang selanjutnya yaitu tugas dan fungsi bank. Pada dasarnya tugas dan fungsi bank ini bertujuan untuk memobilisasikan dan mengembangkan kekuatan ekonomi potensial guna dikerahkan bagi peningkatan kemakmuran rakyat. Dan yang selanjutnya itu peranan bank. Peranan bank ini memiliki 3 macam. Yang pertama yaitu peranan bank di dalam negeri. Yang kedua adalah peranan bank di luar negeri. Yang ketiga itu peranan bank di dalam dunia usaha. Selanjutnya yaitu hubungan bank dengan perusahaan sebagai nasabahnya. Perusahaan pada zaman sekarang dapat dikatakan sangat memerlukan jasa-jasa bank seperti berupa pengambilan pinjaman atau kredit, transaksi berupa pentransferan, penyimpanan uang, maupun melakukan transaksi jasa pengiriman dalam bentuk rekening koran, giro, inkasso, clearing, dan sebagainya. Di lain pihak, bank sebagai lembaga keuangan menjual kepercayaan itu kepada konsumen atau perusahaan. Untuk itu, bank memperoleh bunga, komisi, atau provisi dari penjualan kredit dan pemberian jasa itu. Dengan demikian, bank berusaha sebanyak mungkin untuk menarik nasabah dengan cara memperbesar dana, memperluas pemberian kredit, dengan cara dan juga melakukan peningkatan kualitas pelayanan dan pemasaran yang baik, dan supaya dengan cara itu konsumen itu percaya kepada bank tersebut untuk melakukan transaksi keuangan di bank tersebut, dan dengan itu pula
suatu bank tersebut dapat. Selanjutnya yaitu fungsi dari bank. Fungsi bank adalah untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan dan sebagai financial intermediary. Dan secara khusus, fungsi dari bank adalah sebagai berikut. Yang pertama itu sebagai agent of trust, yaitu lembaga yang landasannya berdasarkan pada kepercayaan. Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan atau trust, baik dalam penghimpunan dana maupun dalam penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandaskan dengan kepercayaannya. Jadi, dalam agent of trust ini berdasarkan pada kepercayaan dari konsumen itu, di mana dia akan menyimpan dana tersebut atau menyalurkan dana tersebut berdasarkan atas kepercayaan diri mereka masing-masing. Dan yang kedua yaitu agent of development, yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan sektor real tidak dapat dipisahkan. Keduanya sangat berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi atau penanaman modal, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa. Mengingat bahwa kegiatan investasi, distribusi, konsumsi ini tidak dapat dilepaskan tanpa adanya penerimaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan dalam pembangunan ekonomi. Baiklah, yang ketiga atau yang terakhir yaitu agent of service, sama seperti sebelumnya, yaitu lembaga untuk memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Di samping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat berkaitannya dengan pembangunan ekonomi. Secara umum, jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, dan penyelesaian tagihan. Baiklah, materi yang ketiga yaitu tentang lembaga keuangan. Pertama, pengertian lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah suatu usaha atau institusi yang bergerak di bidang jasa keuangan dengan cara menghimpun dana dari masyarakat, melakukan pendanaan, serta mendapatkan keuntungan melalui bunga atau presentase. Selanjutnya itu manfaat lembaga keuangan. Setiap lembaga yang bergerak di bidang keuangan memiliki peranan penting dan manfaat untuk masyarakat dan juga perekonomian. Beberapa manfaat yang dapat ditemukan antara lain, yang pertama yaitu manfaat likuiditas. Manfaat likuiditas ini berkaitan tentang uang tunai yang beredar. Jadi tidak ada kekhawatiran atau kurangnya ketersediaan uang tunai yang beredar di dalam masyarakat. Yang kedua itu pengalihan aset. Di sini lembaga akan mengalihkan aset dengan cara meminjam atau menyalurkan dana kepada pihak lain untuk dilakukan atau dikelola di dalam waktu tertentu. Dana tersebut didapatkan dari penabungan dari konsumen di pihak tersebut. Dan yang ketiga itu sebagai realokasi pendapatan. Manfaat selanjutnya adalah sebagai wadah untuk melakukan realokasi pendapatan, di mana konsumen yang menabung atau menyimpan uang di bank tersebut dapat menggunakan uang tersebut di masa yang akan datang dengan mudah. Yang keempat yaitu kemudahan dalam bertransaksi. Peranan ini memiliki peranan yang sangat bermanfaat dan sangat penting dalam jasa pelayanan keuangan, karena dengan lembaga ini masyarakat bisa menghemat waktu atau tenaganya untuk kegiatan yang berkaitan dengan masalah keuangan atau yang berkaitan dengan keuangan mereka. Baiklah, yang selanjutnya itu jenis-jenis lembaga keuangan. Lembaga keuangan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama lembaga keuangan bank dan kedua itu lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank dimaksud adalah lembaga perantara keuangan yang didirikan dengan wewenang atau menerima atau menghimpun simpangan uang, meminjamkan uang, serta menerbitkan promes dan bank note. Bank ini terdiri menjadi 3 jenis. Yang pertama itu bank sentral, yang kedua itu bank umum, dan ketiga yaitu bank pengkreditan. Sementara itu, lembaga non-bank adalah memberikan berbagai jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara depositi atau tidak langsung. Beberapa contoh lembaga keuangan yang bukan bank antara lain adalah perusahaan leasing, perusahaan asuransi, perusahaan dana pensiun, bursa efek, pegadaian, reksadana, dan lain-lain.
Baiklah, materi yang terakhir yaitu mengenai tentang arsitektur pengembangan Indonesia atau API. Arsitektur pengembangan Indonesia atau API merupakan suatu kerangka dasar untuk pengembangan sistem perbankan yang ada di Indonesia yang bersifat menyeluruh untuk rentan tahun 5-10 tahun ke depan. Tujuan dari API adalah untuk memperkuat fundamental perbankan yang ada di Indonesia. Dan visi API itu sendiri yang pertama adalah untuk menciptakan sistem perbankan yang kuat, efisien dan sehat. Yang kedua yaitu menciptakan kestabilan sistem keuangan, dan yang ketiga yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Yang selanjutnya yaitu 6 pilar API. Visi arsitektur perbankan Indonesia atau API adalah untuk menciptakan suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna untuk menciptakan kestabilan sistem keuangan nasional dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk merealisasikan pencapaian visi tersebut, maka API ini memiliki 6 ketetapan pilar. Yang pertama itu untuk menciptakan struktur domestik yang sehat yang mampu memenuhi masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan. Yang kedua yaitu menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan yang lebih efektif dan mengacu pada standar internasional. Yang ketiga yaitu menciptakan industri perbankan yang kuat dan sehat serta memiliki daya saing yang tinggi dan ketahanan dalam pengambilan suatu resiko. Yang keempat yaitu menciptakan good corporate governance dalam rangka memperkuat kondisi perbankan nasional. Yang kelima yaitu mewujudkan infrastruktur yang lengkap dan mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat. Yang keenam yaitu untuk mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan. Selanjutnya itu tantangan ke depan untuk API. Yang pertama itu pertumbuhan kredit perbankan yang masih rendah. Yang kedua yaitu struktur perbankan yang belum optimal. Yang ketiga yaitu pemenuhan kebutuhan layanan perbankan yang masih kurang. Yang keempat itu pengawasan bank yang harus perlu ditingkatkan kembali. Yang kelima itu kapabilitas perbankan yang masih rendah. Dan yang keenam adalah profitabilitas atau efisiensi bank yang tidak mampu bertahan. Yang ketujuh yaitu perlindungan nasabah yang harus ditingkatkan lagi. Dan ke-8 atau terakhir ada perkembangan teknologi informasi. Yang selanjutnya itu program kegiatan API. Pelaksanaan ke-6 pilar API dijabarkan lebih rinci oleh Bank Indonesia dalam program kegiatan pada rentan waktu 10 tahun, yaitu dari tahun 2004 sampai 2013. Program tersebut adalah yang pertama program penguatan struktur perbankan nasional. Penguatan permodalan bank umum, konvensional dan syariah dijalankan dalam rangka meningkatkan kemampuan bank dalam mengelola risiko, mengembangkan teknologi informasi, maupun meningkatkan skala usahanya guna mendukung peningkatan kapasitas pertumbuhan kredit perbankan. Upaya yang dilakukan yang pertama yaitu penambahan modal baru baik kepada pemegang saham lama ataupun pemegang saham baru. Yang kedua itu merger untuk mencapai persyaratan modal minimum baru. Yang ketiga itu penerbitan saham baru atau secondary offering di pasar modal. Dan keempat yaitu penerbitan pinjaman subordinasi. Yang kedua adalah program peningkatan kualitas pengaturan perbankan, peningkatan efektivitas pengaturan serta pemenuhan standar pengaturan yang mengacu pada international best practice adalah hal yang sangat penting. Hal tersebut dapat dicapai dengan penyempurnaan proses penyusunan kebijakan perbankan serta penerapan 25 Basel Core Principle for Effective Banking Supervision secara bertahap dan menyeluruh. Dalam jangka waktu 5 tahun ke depan, diharapkan Bank Indonesia telah sejajar dengan negara-negara lain dalam penerapan international best practice termasuk 25 Basel Principle for Effective Banking Supervision. Dan yang ketiga adalah program peningkatan fungsi pengawasan. Peningkatan independensi dan efektivitas pengawasan perbankan dicapai dengan peningkatan kompetensi pemeriksaan bank, peningkatan koordinasi antar lembaga pengawasan, pengembangan pengawasan berbasis risiko, peningkatan efektivitas penegakan hukum, dan konsolidasi organisasi sektor perbankan di Bank Indonesia. Dalam waktu jangka 2 tahun ke depan, diharapkan fungsi pengawasan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia akan lebih efektif dan sejajar dengan pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pengawas di negara lain yang telah terlebih dahulu menerapkan 25 Basel Core Principle.
Yang keempat adalah program peningkatan kualitas manajemen dan operasional perbankan. Peningkatan good corporate governance. Yang keempat adalah program peningkatan kualitas manajemen dan operasional perbankan. Peningkatan Good Corporate Governance atau GCG, kualitas manajemen risiko dan kemampuan operasional manajemen perlu didukung dengan penerapan standar sesuai dengan peningkatan kinerja operasional yang ada di perbankan tersebut. Diharapkan dalam waktu 2-5 tahun, jika standar itu dilakukan, maka diharapkan kondisi internal perbankan nasional menjadi semakin kuat atau semakin sehat dengan kemampuan menghadapi risiko yang semakin baik. Yang kelima adalah program pengembangan infrastruktur perbankan. Pengembangan sarana pendukung operasional perbankan yang efektif seperti giro kredit, lembaga peningkatan kredit domestik, dan pengembangan skema peminjaman kredit merupakan program penting yang harus dilakukan dalam perbankan. Karena dengan itu semua, sarana atau infrastruktur di bank itu akan menjadi lengkap, dan juga dengan penerapan pengembangan infrastruktur tersebut diharapkan 2 atau 3 tahun ke depan diharapkan telah tersedia infrastruktur pendukung perbankan yang mencukupi bagi terwujudnya perbankan yang sehat dan kuat. Yang keenam atau yang terakhir adalah program peningkatan perlindungan nasabah. Pemberdayaan nasabah dilakukan melalui penerapan standar penyusutan mekanisme pengaduan nasabah, pendirian lembaga mediasi independen, peningkatan transparansi informasi dan pendidikan mengenai produk perbankan bagi nasabah, dan dengan itu semua supaya para konsumen atau masyarakat dapat perlindungan dari pihak bank, seperti itu. Dan diharapkan dalam waktu 2-5 tahun ke depan, program-program tersebut dapat meningkatkan kepercayaan nasabah pada sistem perbankan, karena landasan dari beroperasinya lembaga keuangan adalah kepercayaan.